Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari Jakarta. Pada video kali ini kita belajar mengenai persamaan linear satu variabel. Ini adalah bagian yang ketiga, di mana kita akan belajar mengenai penerapan PLSV. Kita langsung ya. Contoh yang pertama, sebuah bilangan dikalikan 3, kemudian ditambah 7, dan hasilnya adalah 22. Nah, untuk menyelesaikan kalimat matematika seperti ini, ada baiknya kalau kita membacanya itu per part. Perhatikan di sini ya. Di sini ada kata-kata sebuah bilangan dikalikan 3. Artinya n dikali 3. Kenapa di sini saya mengambil n? Karena di kalimat yang kedua, jika bilangan itu dilambangkan dengan n. Kalau misalnya di sini kalian diminta dilambangkan dengan x, ya berarti x dikali 3, begitu. Kembali lagi ke sini, sebuah bilangan dikalikan 3, n dikali 3. Kemudian ada kata-kata ini nih, kemudian ditambah 7, berarti ditambah 7 di sini. Dan hasilnya adalah 22. Hasilnya itu berarti sama dengan kan? Sama dengan 22. Oke, kita sudah dapat kalimat matematikanya nih sebenarnya. Tinggal kita menyelesaikan. N dikali 3 itu berapa? N dikali 3 adalah 3N, ditambah 7 sama dengan 22. Ini adalah kalimat matematika yang dinyatakan dalam N. Kemudian kita akan menentukan bilangannya itu apa sih? Bilangannya itu cara mencarinya sama seperti kita menyelesaikan PLSV. 3N ditambah 7 sama dengan 22, maka 7-nya itu akan kita bawa ke sebelah kanan. Kita dapatkan hasilnya adalah 3N sama dengan 22 minus 7. Jadi, 3N sama dengan 15. Maka, untuk mencari N-nya, masing-masing ruas akan kita bagi 3. 3N dibagi 3 itu hasilnya N sama dengan 5. Jadi bilangan itu adalah 5. Contoh yang kedua, dua buah bilangan asli berurutan jika dijumlahkan hasilnya 25. Ini perhatikan ya, di sini ada dua buah bilangan asli. Kita tahu dulu bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1. 1, 2, 3, 4. Kemudian perhatikan, jika bilangan pertama dilambangkan dengan n, di sini kita lambangkan n. Nah, bilangan kedua itu berarti berapa? Bilangan ketiga berapa? Bilangan keempat berapa? Cara mencarinya begini. 1 ke 2 itu kan ditambah 1 nih. Maka di sini adalah n ditambah 1. 1 ke 3 itu ditambah 2. Maka di sini adalah n plus 2. 1 ke 4 ditambah 3. Maka di sini adalah n plus 3. Kemudian di sini kita lihat, dia maunya dua buah bilangan asli berurutan. Maka kita ambil 2 yang ada di sini aja. N dan N plus 1. Jika dijumlahkan, nanti kita akan jumlahkan. Maka di sini N dijumlahkan ditambah dengan bilangan yang kedua adalah N plus 1 sama dengan 25. Kemudian kita sederhanakan nih, N ditambah N adalah 2N. Kemudian ditambah 1 sama dengan 25. Ini adalah bentuk persamaannya. Kemudian kita akan mencari n-nya nih. Caranya menyelesaikan seperti PLSV biasa ya. Jadi di sini ada positif 1, kita tarik ke kanan jadi negatif 1. Maka 2n sama dengan 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Nah, untuk mencari n-nya di masing-masing ruas akan kita bagi 2. Maka kita dapatkan n sama dengan 12. Artinya, bilangan yang pertama adalah 12 dan bilangan yang kedua adalah 12 ditambah 1, yaitu 13. Contoh berikutnya. Di sini ada jumlah 3 buah bilangan ganjil berurutan. Nah, sekarang kita lihat lagi ya. Bilangan ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika bilangan yang pertama itu dilambangkan n, di sini saya tuliskan n, maka 1 ke 3 itu kan ditambah 2. Maka di sini adalah n plus 2. 1 ke 5 itu ditambah 4, jadi di sini n plus 4. 1 ke 7 ditambah 6, jadi di sininya adalah n plus 6, dan seterusnya. Kemudian dia maunya 3 buah bilangan ganjil berurutan, jadi kita ambil 3 yang ada di sini. Maka di sini n ditambah n plus 2 ditambah n plus 4 sama dengan 27. N ditambah n, hasilnya 3n. Kemudian di sini angkanya 2 ditambah 4, hasilnya adalah 6. Sama dengan 27. Nah,
Untuk menyelesaikannya sama seperti biasanya. Di sini plus 6-nya kita tarik ke kanan menjadi negatif 6. Jadi 3N sama dengan 27 minus 6. 3N sama dengan 21. Nah, untuk mencari N-nya, maka masing-masing ruas akan kita bagi 3. Maka kita dapatkan N sama dengan 7. Lalu kita akan mencari bilangan-bilangan itu nih. Bilangan yang pertama itu adalah N, jadi 7. Bilangan yang kedua adalah N plus 2, jadi 7 ditambah 2 sama dengan 9. Dan bilangan yang ketiga adalah N plus 4, sama dengan 7 ditambah 4, atau hasilnya 11. Jadi bilangan-bilangan itu adalah 7, 9, dan 11. Contoh keempat. Umur Dani 25 tahun lebih tua dari umur Mita. Kita langsung tulis ya. Dani 25 tahun lebih tua. Artinya D itu sama dengan Mita ditambah 25. 25 tahun lebih tua itu berarti ditambah 25. Lalu di sini ada kata-kata nih. 5 tahun yang akan datang, ini sementara kita cuekin dulu. Yang akan kita lihat di kalimat yang berikutnya. Umur Dani 2 kali umur Mita. Jadi D sama dengan 2 kali M. 2 kali umur Mita. Tapi itu kejadiannya kapan? Kejadiannya 5 tahun yang akan datang. Jadi ditambah 5 di masing-masing hurufnya. Ditambah 5 di masing-masing hurufnya. Saya ulangin ya. Di sini D sama dengan 2M. Tapi kejadiannya 5 tahun yang akan datang. Jadi masing-masing ditambah 5. Dari sini kita akan selesaikan nih. D ditambah 5 sama dengan 2M ditambah 10. Dikalikan pelangi, dikali masuk. Lalu 5-nya ini akan kita pindah ruas ke kanan supaya berkumpul dengan 10-nya. Maka kita dapatkan D sama dengan 2M ditambah 10 dikurangi 5, atau D sama dengan 2M ditambah 5. Nah, lalu bagian yang bawah ini kita tarik dulu ke atas nih. D sama dengan 2M ditambah 5. D-nya itu kan tadi kita punya nih. D sama dengan M plus 25. M plus 25 itu kita tulis di bawah ini untuk menggantikan D-nya. Jadi M ditambah 25. Sama dengan, ini kita tulis lagi, 2M ditambah 5. Kemudian kita pindah ruas seperti biasa. M kumpul dengan M, yang angka dengan angka. 25-nya ke kanan dan 2M-nya ke kiri. Maka kita dapatkan M dikurangi 2M sama dengan minus 25 ditambah 5. Atau minus M sama dengan min 20. Di sini ada negatif, maka kita dapatkan M-nya sama dengan 20. Ini umurnya Mita. Nah, sekarang umurnya Dani berapa? Dani itu kan tadi Mita ditambah 25 nih. Karena Mitanya adalah 20, maka umurnya Dani sama dengan 45. Contoh yang kelima. Keliling persegi panjang sama dengan 42 cm. Kita tulis dulu ya. Keliling itu sama dengan 42 cm. Padahal keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2P ditambah L. Nah, kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah 42. Stop sampai di sini. Sekarang kita lihat dulu, kita sederhanakan dulu yang masih bisa disederhanakan. Di sini ada 2, di sini ada 42. Dicoret, kita dapatkan 21 di sini. Jadi, P ditambah L sama dengan 21. Ini bentuk sederhananya. Baru kemudian kita masukkan nih. Jika panjang persegi panjang itu 15 cm, kita tulis di sini 15 cm. Ditambah lebarnya berapa? Lebarnya X sama dengan 21. Terus kita bisa mencari X-nya nggak? Bisa dong. Jadi tinggal dipindah ruas, 15-nya ke kanan menjadi negatif, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 6. Jadi lebarnya adalah 6 cm. Nah, selamat belajar ya. Sampai ketemu di video berikutnya.